Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari Senin Pekan Paskah kelima. Bagaimana kabar Anda semua? Tentunya kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Dan ingatlah untuk selalu bersyukur karena kasih Allah yang begitu besar terhadap kita semua. Senang sekali saya Laurencia Fani dapat menjumpai dan akan menemani Anda sepanjang acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, dan sudah hadir bersama kita di studio Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono Projo, atau yang akrab disapa dengan Romo Inung. Selamat datang Romo Inung. Terima kasih Bu Fani. Ya, terima kasih ya Romo untuk kehadirannya. Baiklah Romo, kita mulai saja acara ini. Sahabat terkasih, kita mulai acara kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Baik, Ibu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan budi kita mengawali permenungan sabda kita hari ini dengan mendoakan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkat kebangkitan Putra Tunggal-Mu, Engkau membuka jalan menuju kepadamu. Ulurkanlah tangan kanan-Mu untuk menolong kami, agar kami terlindung dari segala kejahatan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Telah bangkit gembala yang baik. Ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Haleluya. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai 18. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang telah mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena Paulus yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka,
lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya." Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, "Di mana Allah mereka?" Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu
bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, telah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita mendengarkan permenungan yang akan diberikan oleh Romo Inung untuk mengisi oase rohani kehidupan kita. Mari Romo, kita mulai atau langsung nih Romo? Baik, terima kasih Perbacaan, Bu Fani. Silakan. Kita mungkin mulai dari bacaan yang pertama dulu ya. Iya. Diambil dari Kisah Para Rasul, di mana dikisahkan tentang perjalanan Paulus dan Barnabas. Dan kalau kita fokus pada Paulus, ini adalah perjalanannya yang pertama di antara beberapa kali perjalanan yang kita tahu bersama. Ada 3 kali ya Paulus melakukan perjalanan misionarisnya ke tempat-tempat lain di luar Yerusalem dan sekitarnya. Dan dalam perjalanan Paulus yang pertama ini, dia masih bersama dengan Barnabas. Masih akur dia. Mereka masih akrab begitu ya, karena di perjalanan kedua dan selanjutnya ada sedikit masalah di antara mereka, sehingga akhirnya mereka berpisah dan Paulus ditemani oleh Silas. Tapi itu urusan yang lain ya, yang kita fokus pada bacaan hari ini. Di mana dalam bacaan ini atau dalam keseluruhan perjalanan Paulus yang pertama, itu kok saya merasa bahwa perjalanan Paulus yang pertama ini bisa dianggap sebuah kegagalan. Karena tidak banyak orang-orang yang percaya kepada mereka, bahkan mereka mengalami pengusiran, penganiayaan, seperti dikatakan di Ikonium ya, orang Yahudi dan orang-orang lain menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas. Bahkan juga di tempat lain Paulus diusir, dilempari batu juga, dikira sudah mati di sana. Artinya dalam perjalanan yang pertama ini Paulus dan juga Barnabas mengalami yang namanya kegagalan. Dibandingkan dengan perjalanan yang kedua, yang ketiga, dan mungkin perjalanan yang lain, ada jemaat-jemaat yang berkembang, seperti di Filipi, seperti di Efesus, juga di Korintus, menyebut beberapa tempat yang mengalami perkembangan dalam tanda petik jumlah orang beriman yang percaya kepada Yesus. Dan di tempat itu sebagian besar adalah mereka yang bukan orang Yahudi. Sedangkan dalam perjalanan yang pertama ini, tujuan utama Paulus itu masih menyapa orang-orang Yahudi diaspora yang pergi dari Yerusalem, Yehuda sekitarnya, menetap di kota-kota itu. Dengan harapan orang-orang Yahudi ini kan masih sealiran istilahnya gitu ya. Masih punya paham yang mungkin sejalan begitu dengan apa yang Paulus wartakan, tetapi ternyata mereka banyak yang menolak. Seperti halnya dalam bacaan hari ini, di mana mereka menyingkir dari Ikonium lalu pergi ke kota lain seperti Listra dan Derbe. Itu tantangan dari istilahnya orang sebangsa. Sedangkan dari orang yang tidak sebangsa, orang di luar Yahudi, tantangannya agak sedikit berbeda. Orang-orang di luar Yahudi atau orang Yunani malah mengira mereka adalah dewa yang jadi manusia gitu ya.
mereka mengatakan bahwa Paulus adalah Hermes, dewa Hermes, sedangkan Barnabas itu adalah dewa Zeus gitu ya. Artinya mereka menerima keajaiban yang atau pewartaan yang kata-kata hikmat yang disampaikan, tetapi salah mengerti, salah paham istilahnya ya. Apa yang disampaikan oleh Paulus itu. Maka mereka malah mempersembahkan kambing, domba, lain-lain lah, ya, sapi gitu ya, sebagai persembahan. Layaknya Paulus dan Barnabas adalah dewa. Sehingga tantangan Paulus Barnabas saat itu bagi orang Yunani atau orang non-Yahudi adalah mereka dianggap sebagai dewa-dewa itu. Sehingga dalam tanda petik juga gagal juga misinya begitu ya. Tetapi yang bisa kita syukuri bersama bahwa di balik kegagalan itu, di tengah-tengah kegagalan itu ada hal-hal yang bisa disyukuri, hal-hal yang bisa dibanggakan mungkin gitu ya. Yaitu ada beberapa orang yang mengalami kesembuhan. Seperti di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya, lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Nah, orang yang seperti ini disembuhkan. Tentu saja menyembuhkan Tuhan, tapi melalui perantaraan Paulus dan Barnabas ini. Tapi anehnya, Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik, kesembuhan ini memang berdasarkan pada iman ya. Tetapi iman itu nggak diucapkan langsung oleh si sakit. Paulus menatap orang itu dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Artinya yang kesembuhan itu apa istilahnya? Terjadi itu dari pihak lain. Bukan dari pihak yang sakit ini gitu ya. Ya mungkin dilihat orang ini beriman dan sebagainya oleh Paulus. Dan dia bisa, dan akhirnya dengan itu dia bisa disembuhkan oleh rahmat Roh Kudus. Artinya kesembuhan ini, mujizat ini, itu juga bisa terjadi karena campur tangan dari orang lain, bukan dari orang yang membutuhkan itu ya, yang sakit ini. Ini saya jadi teringat akan sebuah peristiwa begitu. Ada seorang yang datang kepada saya, Romo, mertua saya sakit keras. Boleh nggak diberi sakramen perminyakan? Tapi mertua saya bukan Katolik, Romo. Bisa nggak? Lalu saya mengatakan kepada Bapak ini, Bapak, maaf Pak ya, karena mertua Bapak bukan Katolik, maka kami tidak bisa memberikan sakramen pengurapan orang sakit, karena yang namanya sakramen kan hanya dalam tanda petik eksklusif untuk orang Katolik begitu ya. Tapi kalau mau minta doa, kita doakan, ya enggak apa-apa. Saya akan mendoakan mertua Bapak. Lalu akhirnya dalam waktu yang dijanjikan saya ke rumahnya mendoakan bersama dengan, ternyata pas saya datang beberapa warga lingkungan juga sudah hadir begitu ya di kediaman Bapak itu. Kami doa bersama ya, seperti biasa, tidak pakai pengurapan minyak suci tentu saja gitu ya, tapi kita doa bersama. Ya nggak tahu ini ajaibnya atau bagaimana gitu ya, si Bapak yang mertua ini kok tiba-tiba membaik. Dan akhirnya dari sakitnya ini bisa sembuh begitu. Lalu karena sembuh, Bapak ini, mertuanya, si Bapak ini minta, boleh nggak kalau saya dibaptis jadi Katolik begitu. Oh ya, karena sudah sepuh ya, sudahlah kita persiapkan seminimal mungkin dan lain sebagainya, sehingga akhirnya bisa menerima Kristus. Itu tadi, bahwa ternyata yang namanya kesembuhan
yang namanya mujizat itu ya, mungkin juga tidak langsung dari si yang penderita ini, yang sakit ini, tapi karena ada iman dari orang-orang di sekitarnya yang memohonkan dari Tuhan itu sehingga orang ini bisa sembuh. Nah, ini salah satu yang membuat saya kok merasa bahwa walaupun Barnabas, Paulus tuh sebagian besar perjalanan yang pertama ini gagal, nggak berhasil, tapi kalau tidak putus asa, percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang baik di balik kegagalan ini, pasti kita akan merasakan itu tadi bisa hal yang bisa disyukuri, termasuk juga kehadiran kita bisa membawa orang lain juga sampai pada keselamatan itu. Amin. Akhirnya, boleh tahu endingnya, Romo? Setelah dibaptis, si bapak mertua itu masih bisa sehat sampai? Iya, sehat, tapi ya tentu saja sudah sepuh ya, sehat yang seperti orang sepuh dan nggak tahu, karena saya sudah tidak di paroki lagi dan tidak dengar kabar apa-apa lagi gitu ya. Semoga sih masih sehat walafiat, tapi kalaupun sudah dipanggil Tuhan, saya rasa pergi pulang dengan kegembiraan, saya rasa begitu. Sudah menerima tanda keselamatan dari Tuhan. Romo, kita break dulu ya Romo ya di sesi yang pertama ini. Sahabat terkasih, kita break sejenak di sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Jumpa lagi di sesi kedua di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Paskah kelima hari Senin. Masih bersama dengan kita, Romo Inung dan saya Fani, yang akan menemani Anda sampai akhir dari acara ini. Sebelum kita melanjutkan permenungan, bagi Anda yang ingin menanyakan atau mengutarakan sesuatu, dapat mengirimkan tulisan Anda ke email kami di orkkaj2021@gmail.com atau ke nomor telepon WhatsApp 0881 0251 334 38. Baik Romo, kita lanjut ya di sesi yang kedua ini Romo. Baik. Tadi Romo sudah luar biasa ya, kita sangat bersuka cita ya Romo ya, jika seseorang yang belum mempunyai iman Katolik, tapi di saat-saat akhir hidupnya dia mau ya menerima inisiasi sebagai itu, kita aja bahagia gimana jiwanya gitu ya Romo ya. Saya juga merasa bersyukur bahwa ada ambil bagian dalam proses menuju ke keselamatan bagi jiwa-jiwanya atau jiwa orang yang saya ceritakan tersebut. Dan juga rasa syukur ini yang mungkin bisa kita maknai juga dalam permenungan kita pada hari ini, di mana rasa syukur itu nggak mesti sesuatu yang yang menyenangkan, yang membahagiakan, tetapi juga dalam kegagalan, dalam keputusasaan, kalau kita punya iman yang kuat, pasti ada sesuatu yang membahagiakan di balik itu. Seperti itu ya. Misalnya juga dalam bacaan Injil hari ini, di mana seolah-olah Yesus itu gagal mendidik murid-muridnya. Seolah-olah ya, 3 tahun hidup bersama, tetapi saat saat-saat terakhir, bukan hari terakhir bahkan ya, jam-jam terakhir Yesus bersama dengan mereka, Yesus memberikan istilahnya amanat perpisahan. Ya, mungkin amanat perpisahan ini bagi kita adalah amanat perpisahan, tapi waktu itu para murid nggak ngeh gitu ya, nggak tahu bahwa itu adalah amanat perpisahan begitu ya. Maka mungkin
suasananya adalah suasana pesta, suasana makan-makan begitu ya, yang buat mereka akhirnya tidak memahami maksud dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sama seperti orang-orang yang diwartakan oleh Paulus itu nggak paham tentang apa yang diwartakan itu gitu ya. Tapi Yesus punya apa istilahnya, kepercayaan, atau kalau bahasanya Paus Fransiskus itu pengharapan yang tidak mengecewakan gitu ya, bahwa para rasul ini pada suatu ketika juga akan mengerti dan bisa memahami maksud Tuhan dan akhirnya bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Dan kalau melihat dalam bacaan Injil hari ini, kehendak Tuhan kan artinya memegang perintahku dan melakukannya. Artinya dia yang mengasihi Allah. Nah, mengasihi Allah itu bukan hanya lewat persembahan, lewat apa istilahnya, menghantarkan sajen gitu ya, atau lewat ibadat-ibadat, tetapi melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu juga merupakan cara atau tindakan kita mencintai Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan itu bukan hanya yang menyenangkan, bukan hanya yang buat kita apa istilahnya menguntungkan kita saja, tetapi melakukan kehendak Tuhan yang buat kita susah, dan kita melakukan itu juga sebuah tindakan mencintai Tuhan. Seperti yang paling sering orang bilang itu mengampuni, istilahnya itu ya. Ya Romo, saya mau ikut Tuhan, saya mau melakukan apa kehendak Tuhan. Tapi saat dihadapkan pada pengalaman, kamu rela nggak mengampuni orang yang telah menyakiti kamu? Nanti dulu Romo ya. Saya mungkin bisa mengampuni, tapi saya nggak melupakan ya, istilahnya gitu ya. Tapi kalau Yesus kan bilang ya mengampuni itu melupakan, sampai pada bahkan juga mendoakan, seperti itu ya. Kadang-kadang kita memilih mencintai Tuhan dengan cara kita, bukan dengan cara Tuhan, begitu ya. Termasuk juga dalam pelayanan-pelayanan kita mungkin memilih melayani sesuatu, melakukan hal yang mudah aja, yang menyenangkan saja. Saat menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, sudahlah, mungkin bukan tempat saya di sini, ya sudah kita mundur saja dalam pelayanan. Nah, itu yang kadang-kadang perlu refleksikan dalam hidup kita sehari-hari. Maka mencintai, kata kasih yang dipakai oleh Tuhan di sini itu adalah kasih yang punya arti mengasihi dengan tulus hati, mengasihi dengan totalitas, mengasihi tanpa balas, atau bahasa Yunaninya yang mungkin kita kenal bersama adalah agape. Kasih yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam teks ini adalah kasih agape, bukan kasih philia, atau mungkin juga eros. Nggak mungkin Tuhan menggunakan kata kasih dalam artian eros yang bersifat egois, hanya yang penting saya senang, yang penting saya bahagia, orang lain bahagia atau tidak terserahmu gitu ya. Yang penting saya bahagia, bukan. Tetapi mengasihinya adalah mengasihi yang agape, mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Dalam teks selanjutnya kan Yesus mengatakan ya, kalau kamu mengasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Dan kasih ini adalah kasih yang itu tadi, nggak memandang, kasih yang tanpa balas, tanpa apa istilahnya,
tanpa batas ya Romo ya. Keinginan untuk mendapatkan balasan dari kasih yang saya berikan ini. Dan itu nggak mudah. Maka di akhir bagian ini kan Yesus mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu. Artinya ada janji dari Tuhan bahwa dia nggak membiarkan kita, ya sudah kamu struggle aja sendiri gitu ya. Ya sudah kamu melakukan melakukan apa yang saya perintahkan semaksimal mungkin, semampu kamu gitu. Enggak. Kalau hanya semaksimal suka-sukamu gitu ya. Kalau hanya semampu kita sebagai manusia ya nggak mampu kita gitu ya. Tapi Allah memberikan kita penolong, memberikan kita Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang di luar dari apa yang kita bisa lakukan. Kalau bahasa Santo Ignatius dari Loyola itu magis, tindakan magis. Oh, sebagai manusia saya sebenarnya nggak bisa mengampuni, tapi kok saya bisa menerima dia kembali ya, sama seperti seorang ibu yang ditinggal suaminya menikah dengan wanita lain, tapi setelah bangkrut, sakit, wanita itu meninggalkan dia, si ibu ini sendirilah mencari si suaminya di sebuah rumah kontrakan yang tidak begitu layak dan membawa kembali suaminya pulang ke rumah, merawat suaminya sampai meninggal. Itu kalau bukan cinta agape, nggak mungkin si ibu itu bisa mencari dan membawa kembali suaminya yang telah menyakiti hati ibu itu gitu ya. Dan kalau manusianya sendiri, nggak mungkin ibu itu bisa melakukan itu. Tapi pasti ada bantuan dari Roh Kudus yang menolong dia, memampukan dia untuk mengungkapkan cinta agapenya kepada si suami ini. Iya, karena kalau kita masih banyak kan EGP, bukan agape ya. Iya Romo ya. Ada ya. Tapi banyak ya Romo ya, karena ya bantuan Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau kita melihat sepertinya nggak mungkin gitu ya. Iya. Kalau saya melihat ibu itu sebagai manusia nggak mungkin dia melakukan itu. Tapi sebagai orang beriman yang diinspirasi oleh Roh Kudus, si ibu itu bisa melakukannya. Dan itu bisa juga menjadi inspirasi untuk kita semua. Iya Romo. Sebelum doa dan berkat penutup, apa Romo ada pesan-pesan untuk para baik Ibu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini menghibur kita semua bahwa di dalam kehidupan kita Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah selalu hadir, Allah selalu menolong dengan rahmat Roh Kudus-Nya di dalam kegagalan, di dalam sesuatu yang mungkin membuat kita tidak berhasil. Tapi kalau kita menyerahkan diri kita, percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang rencana baik dalam hidup kita, kita pasti akan mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang penting percaya, beriman, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Amin. Percaya dan harus beriman ya Romo ya. Percaya dan iya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah di akhir acara dan akan ditutup dan mohon berkat melalui Romo Inung. Baik. Silakan Romo. Mari kita siapkan hati kita untuk menutup rangkaian acara kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Putramu, Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Semoga buah misteri Paskah Kristus semakin tampak dalam hidup kami dan memberi kami kekuatan untuk mencapai keselamatan kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu.
Semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, karya dan perutusan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Inung. Demikian sahabat Oase Rohani Katolik, sampai di sini perjumpaan kita. Kami ucapkan terima kasih kesetiaan Anda bersama kami sampai akhir acara hari ini. Saya dan Romo Inung pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam damai.